Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, saya di sini mendapat tugas untuk mewawancarai salah satu rekan guru yang ada di sekolah terkait pengambilan keputusan. Ibu sudah bersedia untuk diwawancara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Nah, di sini ada sebuah studi kasus. Saya bacakan saja. Nanti Ibu bisa analisis secara langsung. Studi kasusnya seperti ini. Saya bacakan saja ya Bu, langsung. Anda adalah seorang kepala sekolah SMA Tunas Gemilang. Pak Dodi adalah seorang guru matematika di sekolah Anda yang pimpin. Ia adalah guru yang berkompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid. Namun ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Anda mendapat keluhan baik dari murid maupun orang tua bahwa Pak Dodi kerap marah-marah pada muridnya. Anda telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut ke Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti membuat rencana pembelajaran, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapor siswa. Kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan study tour di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya di akhir tahun Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Pak Dodi. Nah, Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah. Ia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Anda untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Anda pun mengiyakannya. Pada suatu hari Anda mendapat email dari sumber daya manusia SMA Cahaya Hati yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, juga integritas. Anda paham betul kalau Anda mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi tidak akan mendapat pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik, dengan posisi yang baik pula. Anda juga tahu sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja, Pak Dodi, anaknya 3 yang masih kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan itu. Yang jadi pertanyaan, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mengisi formulir tersebut dengan apa adanya, atau Anda membuat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Gimana menurut Ibu? Menurut pendapat saya akan merekomendasikan Pak Dodi kepada SMA Cahaya Hati untuk diterima menjadi guru di sekolah tersebut dan akan menuliskan dalam formulir tersebut sedikit lebih baik tentang kinerja Pak Dodi tersebut. Jadi lebih baik dari fakta-fakta yang sebenarnya. Iya. Nah, kalau gitu, misalkan keputusan Ibu, apa yang menjadi pertimbangan ketika Ibu melakukan hal itu? Alasannya seperti apa? Yang pertama, demi kemanusiaan. Pak Dodi punya istri, tidak bekerja, kemudian 3 anaknya masih kecil-kecil. Yang kedua, kesalahannya tidak terlalu fatal, mungkin saja bisa berubah. Pak Dodi itu bisa berubah nantinya. Ya. Yang ketiga, mudah-mudahan Pak Dodi bisa melakukan perubahan yang ke arah yang lebih baik. Ya, dengan catatan Pak Dodi
dengan kepala sekolah harus dibicarakan dulu, membuat surat pernyataan siap untuk berubah. Jadi intinya mungkin keputusan ibu akan memberikan rekomendasi yang baik, Ya. tapi dengan syarat-syarat tertentu, mungkin dengan secara pribadi dengan Pak Dodi itu sendiri. Baik. Iya. Alasan ibu masuk akal dan dapat dimengerti, karena begini Bu. Kasus ini itu kalau dilihat dari paradigma dilema etika itu yang berbenturan antara kebenaran lawan kesetiaan. Ibu dihadapkan pada berkata jujur atau setia terhadap rekan atau bawahan ibu, yaitu Pak Dodi. Nah, ketika itu mungkin ibu memilih kesetiaan kepada Pak Dodi dengan catatan-catatan yang tadi. Nah, kalau menurut saya, pendapat saya pribadi itu sama dengan ibu. Saya akan memilih untuk merekomendasikan dengan memperbaiki sedikit, tidak sesuai dengan faktanya, asalkan saya sama seperti ibu punya perjanjian dulu dengan Pak Dodi supaya dia bisa bekerja di sekolah yang baru dengan lebih baik dan bertanggung jawab. Jadi prinsip yang ibu sama saya pakai itu untuk kebaikan orang banyak. Jadi keputusan yang kita ambil itu demi kebaikan orang banyak, demi keluarga Pak Dodi, demi karir beliau di sekolah tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.